sekolah minggu semuanya dan teman-teman remaja. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini sebelum kita memulai ibadah, kakak undang dan persilakan untuk teman-teman adik-adik sekalian untuk saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat, dengan bersukaria. Kita nyanyi hari ini, harinya Tuhan. Masih ada sukacitanya hari ini adik-adik sekalian? Masih semangat ya adik-adik semua. Kita mau angkat pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kakak undang untuk adik-adik semua bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak ya. Kita bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Oke? Ikuti kakak ya semuanya ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Masih semangat? Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Kakak harap adik-adik dan teman-teman remaja bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua.
kita bisa bertemu pagi ini untuk beribadah walaupun melalui online. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Oleh karena itu, Pak Pendeta akan membaca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul-rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Terakhir kita lihat ayat 36 sampai 38 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, tepatnya 10 hari yang lalu, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan bahwa hendaklah kamu tinggal di sini sampai Allah Bapa di sorga mengutus Roh Kudus ke atas kamu. Nah, 10 hari kemudian ketika hari Pentakosta sedang dirayakan oleh mereka, itulah yang kita baca hari ini. Tiba-tiba turunlah dari langit seperti lidah-lidah api yang merupakan lambang Roh Kudus, lalu hinggap kepada setiap mereka. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita mau memperingati hari dicurahkannya Roh Kudus. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa yang percaya dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus atau Roh Allah itu akan datang dan tinggal di dalam hati atau kehidupannya. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita semua orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tinggal di dunia ini sendiri. Tetapi Tuhan Allah datang di dalam Roh Kudus-Nya untuk menemani, menyertai kita masing-masing. Di dalam sepanjang kehidupan kita, Roh Allah ada bersama-sama kita. Nah, sekarang kita akan melihat 2 hal yang dilakukan Roh Kudus ketika ia ada dalam hidup kita, ketika ia menyertai kita. Apa yang akan terjadi jika Roh Kudus datang ke dalam hidup kita?
Apa yang dilakukan oleh Roh Allah? Ada dua hal yang saya bagikan, yaitu yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita menjadi orang yang sadar akan dosa, sadar akan penghukuman Allah, lalu kemudian mau percaya dan bertobat menerima Yesus Kristus. Nah, dari sekalian, seringkali kita lihat di dalam hidup kita sehari-hari, ada orang yang melakukan suatu kesalahan, satu kejahatan, yang mungkin misalnya dia berbohong, dia mencuri, atau dia melakukan satu kenakalan, tetapi dia tidak sadar bahwa itu salah, itu jahat. Atau mungkin dia sudah sadar itu kesalahan, tapi dia tidak mau mengakui. Kalau ditanya, siapa yang mecahin gelas? Bukan saya, Ma. Bukan saya, Pak. Tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, tadi ketika Roh Kudus turun kepada orang banyak, Alkitab mencatat mereka semua sadar akan kesalahannya, lalu bertanya kepada rasul-rasul, kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Kami orang-orang yang jahat selama ini, kami orang-orang yang sesat, kami orang-orang yang salah. Lalu Petrus katakan, bertobatlah kamu, percayalah kepada Kristus, berilah dirimu dibaptis. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama, Roh Allah, Roh Kudus itu menolong kita untuk apa? Menyadari kesalahan kita. Sesudah kita menyadari, kita mau mengakuinya. Mengaku kepada orang tua, mengaku kepada teman, mengaku kepada guru, mengaku bahwa saya sudah berbuat salah. Kita minta maaf, terutama kita mohon kepada Tuhan. Kita mengaku segala kesalahan kita, pelanggaran kita, kejahatan kita mengaku kepada Tuhan. Dan kata firman Tuhan tadi, dan hendaklah engkau bertobat. Dan setelah bertobat apalagi? Yaitu bukalah hatimu, percayalah kepada Yesus, supaya Yesus yang mati di kayu salib itu, yang sudah menanggung hukuman dosa kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, dari sekalian, manusia yang sudah berdosa ini seringkali tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Juru Selamat, tidak mau percaya kepada Tuhan dan mohon untuk pengampunan dan jalan keselamatannya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kalau Roh Kudus datang ke dalam hidup kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk menyadari kesalahan kita, melembutkan hati kita untuk mau mengaku dosa dan kesalahan kita, mau bertobat, mau menerima Yesus supaya mendapatkan pengampunan dan keselamatan dari Allah. Kita tidak terus menutupi dosa kita, menutupi kesalahan kita, menutupi pelanggaran kita, menutupi kejahatan kita. Tapi kita mau membuka hati kita, hidup kita, mau mengaku kepada Tuhan, lalu mohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga kita diampuni orang tua, dimaafkan oleh teman, kita diampuni oleh Tuhan, kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Yang kedua, yaitu di dalam peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, Alkitab mencatat bahwa Petrus yang tadinya adalah seorang murid yang berkoar-koar tapi penakut, ketika mengikut Yesus di pengadilan ditanya oleh seorang pelayan perempuan, kamu adalah salah satu muridnya? Oh bukan, saya tidak mengenal dia. Petrus tidak berani mengaku dia murid Yesus. Petrus tidak berani bersaksi dan menyatakan kebenaran. Nah, tetapi sekarang berubah. Ketika Pentakosta,
Roh Kudus turun ke atasnya, menguasai dia. Lalu Alkitab mencatat, sekarang Petrus menjadi berani. Berani untuk apa? Berani untuk bersaksi. Berani untuk apa? Berani untuk menjelaskan firman Tuhan. Berani untuk apa? Berani untuk menyatakan kebenaran. Dia mengatakan bahwa ketahuilah hai orang banyak, Yesus yang disalibkan itu sebenarnya adalah orang benar. Kamu sudah memfitnah, kamu sudah menyalibkan dia. Lalu orang banyak itu sadar akan kesalahan, lalu mereka bertobat. Dan hari itu Alkitab mengatakan ada 3.000 orang yang mendengar khotbah daripada Petrus, lalu mereka percaya, mengaku dosa dan bertobat dan dibaptis. Nah, adik-adik sekalian, kalau Roh Kudus, Roh Allah ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita, kita akan diberi kekuatan, keberanian. Untuk apa? Untuk berkata benar. Untuk apa? Untuk bersaksi tentang apa yang benar. Untuk apa? Untuk menceritakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Menceritakan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, semoga dari semua akan menjadi anak yang apa? Anak yang berani. Berani itu apa? Berkata benar. Bersaksi tentang firman Tuhan. Bersaksi tentang apa? Menceritakan tentang Yesus, jalan keselamatan kepada teman-temanmu, supaya mereka pun bisa mengenal Yesus. Mereka pun bisa mengenal kebenaran. Mereka pun bisa diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik sekalian, hari ini adalah hari Pentakosta. Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap kita yang percaya untuk menolong kita mengaku dosa dan sadar, serta percaya mendapatkan keselamatan, dan memberi keberanian untuk bersaksi bagi keselamatan di dalam Yesus. Semoga adik-adik akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan diberkati kehidupanmu sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai dan hidup dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa percaya kepada Tuhan, mengaku dosa, bertobat, hidup di dalam kebenaran. Kami boleh diberi kekuatan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk Gabriel, untuk Ben, untuk Verlita, untuk Daniel, untuk Andini, untuk Raymond, dan untuk Valen. Dan juga untuk semua teman-teman kami Tuhan yang sedang mengikuti acara ini, ibadah ini, yang tidak disebutkan nama mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka. Mereka boleh bertumbuh dengan sehat. Tuhan menjaga, melindungi mereka dari mara bahaya, dari sakit penyakit. Tuhan berkati pendidikan mereka. Walaupun di dalam masa-masa COVID-19, belajar secara online, mereka terus dapat bertumbuh dan berhasil dalam pendidikannya. Kami berdoa juga untuk setiap orang tua mereka, papanya, mamanya yang bekerja, mencari nafkah, mencari uang. Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati. Amin.